Langit Madinah sore itu berwarna tembaga. Sinar matahari meredup di balik bukit-bukit tandus, dan di kejauhan, suara langkah-langkah tergesa terdengar di jalan-jalan sempit kota. Angin membawa kabar yang menyesakkan dada. Pasukan Quraisy, Ghatafan, dan suku-suku sekutu dari seluruh jazirah sedang menuju Madinah. 10.000 pasukan bersenjata melawan kota kecil yang bahkan tidak punya benteng tinggi dan hanya memiliki beberapa ribu orang untuk bertahan. Orang-orang berlari menuju masjid, menanyakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apa yang harus kita lakukan, wahai Rasulullah?" Beliau diam sejenak. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menyala dengan keimanan. Di tengah kegelisahan, seorang lelaki dari Persia bernama Salman Al-Farisi berdiri dan berkata, "Di negeri kami, jika kami takut musuh datang menyerang, kami menggali parit di sekeliling kota." Suasana hening. Semua menatap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tersenyum dan mengangguk. Itu adalah usulan yang baik. Hari itu juga, tanah Madinah berubah menjadi medan kerja. Orang-orang membawa cangkul, sekop, dan wadah air. Tak ada yang berpangkat, tak ada yang dibiarkan duduk diam. Rasulullah sendiri turun menggali bersama mereka, memindahkan tanah, memecahkan batu. Tangan beliau berdebu dan tubuhnya berpeluh. Mereka menggali sambil bersyair, menguatkan hati yang mulai gentar. Kamilah orang-orang yang berjanji setia kepada Muhammad untuk terus berjuang hingga akhir hayat. Suara itu menggema di antara bukit-bukit. Di baliknya, langit mulai gelap. Angin mulai dingin, dan aroma debu bercampur keringat memenuhi udara. Namun di balik kerja keras itu, ada rasa takut yang tak semua berani ucapkan. Musuh terlalu banyak. Kota terlalu kecil. Bahkan sebagian orang munafik mulai berkata dengan sinis, "Janji Allah hanya omong kosong. Tak ada pertolongan kali ini." Rasulullah tetap menatap jauh ke depan dan bersabda dengan suara yang lembut namun tegas, "Demi Allah, Madinah akan menjadi benteng Islam, dan dari sini akan bersinar cahaya hingga ke negeri-negeri Persia dan Romawi." Para sahabat memandang beliau, dan di dada mereka tumbuh kekuatan baru. Bukan dari makanan, bukan dari istirahat, tapi dari keyakinan bahwa beliau tak pernah berbicara kecuali dengan kebenaran. Malam pertama penggalian tiba. Bulan tertutup awan, api unggun berkelap-kelip di antara parit yang belum selesai, dan suara tanah yang terbelah bergema di udara. Orang-orang menggigil. Perut mereka kosong sejak pagi. Namun tak ada yang beranjak. Mereka tahu, di balik setiap sekop tanah yang mereka angkat, ada pertahanan untuk keluarga mereka, untuk iman mereka, dan untuk masa depan Islam itu sendiri. Malam itu begitu gelap. Langit Madinah ditutup awan kelabu. Angin membawa pasir tajam dari gurun yang jauh. Dan di sekeliling kota, para sahabat menggali parit. Mereka lapar, dingin, dan lelah. Namun tangan-tangan itu tak berhenti. Sekop dan cangkul bergantian menghantam tanah. Sementara suara takbir sesekali terdengar, melebur dengan hembusan angin malam. Sudah berhari-hari mereka menggali. Perut kosong, tenaga hampir habis. Sebagian menahan lapar dengan sepotong kurma. Bahkan ada yang hanya mencicipinya, lalu memberikannya kepada yang lain. Di tengah barisan itu, ada seorang lelaki yang paling mereka cintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun menahan lapar. Ketika seorang sahabat berkata bahwa ia menahan lapar dengan mengikat batu di perutnya, beliau tersenyum lembut, membuka pakaiannya, dan terlihat 2 batu diikat di perut beliau. Seketika,
udara malah membeku. Mereka menatap beliau dengan air mata yang tak sanggup jatuh. Betapa besar sabar seorang yang paling mulia itu. Betapa dalam cintanya kepada umatnya. Di sisi parit, sahabat Jabir bin Abdullah melihat keadaan itu dan tak kuasa menahan sedih. Ia bergegas pulang, menyembelih seekor kambing kecil dan menyiapkan sedikit tepung gandum. Ia datang diam-diam kepada Rasulullah dan berbisik lirih. "Wahai Rasulullah, datanglah ke rumahku. Hanya engkau dan beberapa orang, karena makananku sedikit." Beliau tersenyum, menepuk bahunya, dan berkata dengan lembut, "Wahai Jabir, beritahu istrimu agar jangan turunkan periuknya, dan jangan panggang rotinya sebelum aku datang." Lalu beliau memanggil semua penggali parit dan berkata, "Wahai kaum Muhajirin dan Ansor, Jabir mengundang kita semua." Jabir terkejut, namun ia menuruti perintah itu dengan pasrah. Dan keajaiban pun terjadi malam itu. Roti terus bertambah. Daging tak habis-habis. Hingga seluruh sahabat makan sampai kenyang. Dari periuk kecil yang semula hanya cukup untuk 2 atau 3 orang. Namun malam belum berakhir. Angin semakin kencang. Api obor bergetar. Dan dari kejauhan terdengar suara pasukan Azab. 10.000 orang yang mengepung Madinah. Suara kuda, pedang dan teriakan perang menjadi latar malam yang mencekam itu. Para sahabat berjaga di balik parit. Sebagian menggigil karena dingin. Sebagian tertidur dengan mata tetap terbuka. Dalam kegelapan, Nabi berdoa dengan lirih, "Ya Allah, Engkaulah penurunkan kitab. Engkaulah yang menggerakkan awan. Engkaulah yang mengalahkan pasukan musuh. Kalahkan mereka ya Allah, dan guncangkan langkah mereka." Doa itu menembus malam. Lalu sesuatu terjadi. Angin besar datang. Begitu kencang hingga tenda-tenda musuh tercabut. Obor-obor padam. Kuali terbalik. Dan kuda-kuda mereka ketakutan. Pasukan Ahzab kebingungan. Mereka berteriak, saling menuduh, dan perlahan meninggalkan medan perang tanpa perintah. Dalam kegelapan itu, Allah mengirim pasukan yang tak terlihat mata, angin dan malaikat. Sementara di sisi parit, para sahabat menggigil dalam selimut debu, tak tahu apa yang sedang terjadi di balik angin besar itu. Mereka hanya tahu, mereka telah menyerahkan segalanya kepada Allah. Fajar pun datang. Langit Madinah berubah lembut. Udara dingin berganti hangat oleh sinar matahari pertama. Dan di depan mereka, musuh telah pergi. Tanpa pedang, tanpa darah, tanpa kemenangan yang hingar-bingar. Hanya keheningan dan takbir yang memenuhi udara. Para sahabat saling menatap. Air mata mengalir tanpa suara. Mereka telah melewati malam paling gelap dalam hidup mereka. Dan menemukan bahwa di balik lapar dan dingin itu, ada tangan Allah yang selalu menjaga. Rasulullah menatap ke arah langit dan bersabda dengan lembut, "Sekarang kita akan menyerang mereka. Mereka tidak akan datang lagi untuk menyerang kita setelah hari ini." Madinah tenang. Burung-burung kembali bernyanyi di atas reruntuhan parit. Dan malam di kandak pun berakhir. Bukan dengan gemuruh perang, melainkan dengan cahaya keyakinan. Malam itu telah lama berlalu. Namun, setiap kali hati manusia dilanda ketakutan, setiap kali hidup terasa berat dan tanpa arah, ingatlah malam di parit itu. Malam ketika manusia yang lapar, dingin dan lemah, menjadi kuat karena iman mereka. Karena pada akhirnya, yang menenangkan hati bukan kemenangan, melainkan keyakinan
bahwa Allah selalu cukup